Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nastabqi bihi ni'matahu alayna wa nastadfi'u bihi niqmatahu minna. نحمده سبحانه وتعالى على ترادف آلائه وتوالي عطائه هو أهل لكل حمد وثناء فسبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وتباركت آلاؤك ونصلي ونسلم على صفوة خلق الله صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد طبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Penghormatan kami kepada para alim ulama, tengku-tengku, guru-guru kita semua yang berhadir di masjid ini, yang selalu senantiasa tidak pernah henti-hentinya untuk terus membimbing kita, membimbing umat ini menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tadi saat saya masuk bertemu dengan Ustaz Fakhruddin, rupanya ada. Sudah saya katakan saya hanya deh ilmu apa. Ma'adziratan ya doktor. Beliau di belakang tembok. Pernah kami undang ke masjid kami di Melabuh. Tapi sebenarnya seperti itu, adabnya saya tidak boleh bicara karena ada Dr. Fakhruddin atau Ustaz Fakhruddin. Ma biasa hana geja pembicara utama hana geja, makanya pembicara cadangan dekannya kageja anu pembicara utama. Ya masalah sebenarnya sudah masalah becu, tapi hana masalah lah. Kemudian guru-guru kita yang lain di sini ada, tadi saya nampak Dr. Amir Khalis pernah di Melabuh juga menjadi kadis atau dinas syariat. Mahkamah syariah. Ahlan wa sahlan doktor. Kemudian guru-guru kita di sini Ustadz Ivan, Dr. Edi, dan mungkin banyak yang tidak nampak. Ini kalau nampak saya sebutkan semua, cuma tidak nampak. Ini adalah bentuk ta'zim kita kepada para ulama kita yang mereka adalah pewaris para nabi. Hanya dengan mereka kita akan memahami syariat-syariat Allah ini yang dituangkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak mudah untuk mengikuti Al-Quran dan hadis tersebut kecuali dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Kemudian ta'zim saya kepada para pengurus BKM Masjid Al-A'la di Kampung Cot Masjid ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Juga kepada para pengurus Safari Subuh BBC, juga di bawah binaan Ustaz Fakhruddin, mudah-mudahan tetap istiqamah. Dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat jamaah Safari Subuh BBC 19 Februari 2023 Masehi. Mudah-mudahan semua kita istiqamah, karena yang paling sulit kata para ulama, laisa fil wujudi syai'un as'ab min ats-tsabat was-sabri. Yang paling sulit dalam hidup ini, di dunia ini dua, satu tsabat istiqamah dan dua sabar. Itu paling sulit. Bahkan Rasulullah SAW profil sosok yang sangat sempurna. Jadi kesempurnaan beliau itu bukan saja kesempurnaan akhlak, bahkan fisik beliau pun sangat sempurna.
Ini silahkan kita baca di kitab Syama'il Muhammadiyah dan kitab-kitab lainnya. Salah satu kesempurnaan beliau tersebut, beliau tidak memiliki uban seperti kita. Hitam da'u, orangnya ngedat hitam. Tapi saat turun surat Hud, beruban rambut beliau. Jadi saat Abu Bakar bertanya, kenapa sudah beruban Nabi? Makanya dikatakan dalam sejarah, hanya sekitar belasan jumlah uban Nabi. Belasan helai. Kemudian Rasul mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Rambutku ini beruban karena surat Hud dan saudara-saudaranya. Yang mana yang membuat engkau beruban wahai Nabi? Allah berfirman, fastaqim kama umirta wala tatghaw. Ayat yang menyebutkan kata-kata istiqamahlah kamu. Jadi istiqamah ini sulit dan sangat berat. Bahkan saking beratnya membuat Rasul beruban. Jadi mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadi ahli subuh hingga akhir hayat kita. Sering kita sampaikan dalam pengajian, subuh ini tidak mungkin ada orang yang tidak hadir. Tidak mungkin di saat subuh ini ada orang yang memiliki aktivitas. Bahkan di saat kita membaca kitab-kitab fikih, misalnya dalam urusan bab salat musafir, itu salat zuhur digabung dengan asar, maghrib dengan isya, subuh sendiri dia. Karena memang tidak mungkin ada kegiatan di sana. Jadi mudah-mudahan semua kita tetap istiqamah menjadi ahli subuh hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan di saat jumlah kaum muslimin yang menunaikan salat subuh seperti jumlah kaum muslimin menunaikan salat Jumat, mungkin di sana akan datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti kata mereka, bukan seperti kata umat Islam. Umat Islam akan menang di saat jumlah muslimin yang menunaikan salat subuh seperti jumlah mereka saat menunaikan salat Jumat. Alhamdulillah di kota Banda Aceh ini kita lihat sudah lebih jauh maju dibanding dengan kampung-kampung atau kabupaten-kabupaten lain yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan semuanya tetap istiqamah, tidak temporal, tidak sesaat, karena istiqamah ini yang paling sulit. Bahkan Rasul dalam keadaan yang sangat sulit pun beliau tetap berjamaah. Kemudian sabar. Sabar ini pun sungguh sangat berat. Sungguh sangat sulit. Mungkin secara teori mudah. Di saat saudara kita katakanlah tertimpa musibah, mungkin mudah bagi kita untuk mengatakan sabar. Beraik sabar dengku, ya kan? Sabar Pak, itu mudah. Namun jika itu tertimpa kepada kita, di sanalah mungkin akan terjadi sedikit gejolak di jiwa kita. Karena sabar dalam kamus agama itu as-sabru inda sadmatil ula. Itu yang dikatakan sabar. Sabar itu adalah saat dentuman pertama, menan kenang sabar. Kang tadang hana goyang. Tapi kalau kena musibah, kena ujian, kemudian sedikit hati kita ini menggerutu, katakanlah, atau menyesal, hanya kan sabar sebenarnya. Itu mungkin sabar level 2, level 3, level seterusnya. Tapi sabar yang sebenarnya itu saat kita tertimpa musibah dan kita benar-benar yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin yang dinamakan dengan kadar pahit. Al-iman bil qada wal qadar syarrihi wa khairihi. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi dua pesan ulama ini saya rasa mudah-mudahan menjadi modal bagi kita dalam hidup ini hingga kita meninggalkan alam dunia yang fana ini menghadap Allah dengan modal istiqamah dan sabar. Kemudian
pada subuh yang mulia ini kami ingin menyampaikan terkait dengan peristiwa yang kemarin hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingatinya. Hampir semua. Saat kita lihat di luar pun semuanya memperingati peristiwa-peristiwa yang besar dalam Islam ini. Hari ini 28 Rajab 1444 Hijriah. Kemarin 27 Rajab. Artinya pada 27 Rajab menurut penuturan para ulama seperti Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Imam Zarqani, pada tanggal tersebut terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang sangat agung dalam sejarah peradaban manusia, yang insya Allah tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Peristiwa naiknya manusia ke langit, bukan ke bulan. Naiknya Neil Armstrong ke bulan pun masih menjadi pro kontra hingga saat ini. Ini naiknya manusia ke langit. Peristiwa yang sangat-sangat fenomenal yang tidak akan terulang untuk kedua kalinya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin kita semua juga kemarin memperingati peristiwa tersebut. Peringatan-peringatan terhadap peristiwa-peristiwa agung di dalam Islam ini tujuannya untuk diambil ibrah, diambil pelajaran. Bukan sekedar euforia, bukan sekedar untuk bersenang-senang, bukan hanya sekedar untuk menikmati liburan, tapi untuk diambil pelajaran dan hikmah. Jadi beragam peristiwa-peristiwa besar itu tujuannya untuk kita ambil hikmahnya, pelajarannya. Makanya banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ini agar kita fikirkan, renungkan. Apalagi sebuah peristiwa yang sulit untuk diterima oleh akal manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak kita hanya sekedar bercerita tentang perjalanan tersebut, tapi ingin di waktu ini kita melihat pelajaran-pelajaran yang mungkin terkadang terlewatkan oleh kita di balik peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pasti para ulama sudah membahas, sudah menuliskan di dalam karya-karya mereka tentang Isra dan Mi'raj ini. Banyak di saat kita baca pelajaran-pelajaran penting yang akan menjadi modal bagi kehidupan kita, yang akan menjadi modal untuk kita hidup. Yang pertama salah satunya adalah Isra dan Mi'raj ini, kata para ulama, adalah minhatun ba'da mihnatin. Jadi dia ini sebuah karunia agung yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah ujian berat. Setelah ujian berat. Tentu bagi yang membaca sejarah perjalanan dakwah Nabi di kota Mekkah, 13 tahun lamanya akan mendapatkan sebuah dakwah, sebuah perjalanan tentu tidak sama seperti kita. Mungkin tidak salat dengan AC yang begitu nyaman, dengan karpet yang begitu tebal, dengan segalanya. Tapi dengan segala keterbatasan, bahkan di Mekah hampir dikatakan tidak ada salat secara berjamaah. Sulit. Rasul diperangi, Rasul dikecam, ditentang, dizalimi, para sahabat-sahabat beliau disakiti, disiksa, bahkan banyak yang syahid juga. Ini ujian-ujian berat yang Rasul terima selama 13 tahun. Ganti ton, ganti belun, ganti ton, tapi 13 tahun. Kalau kita punya anak, sudah besar anak kita selama 13 tahun tersebut. 13 tahun Rasul menghadapi ujian
berat dalam hidup beliau. Ini yang perlu kita ingat. Apakah jika kita hidup di masa itu kita akan kuat? Bahkan di saat Rasul yang beliau dibantu oleh Abu Talib dan istri beliau Khadijah yang menjadi penopang dakwah, karena beliau dari keluarga besar, Bani Abdi Manaf dengan Bani Abdul Muttalib ini adalah keluarga besar dari suku Quraisy. Nah, dua penopang dakwah ini tiba-tiba Allah panggil, Allah wafatkan. Jadi semakin berat dakwah Nabi. Dan ini yang harus kita ingat. Semua yang kita lakukan demi kebaikan pasti ada konsekuensinya. Pasti akan ada tantangan yang akan kita hadapi. Sering kita umumnya katakan, jika masih berbicara pada tataran salat mungkin ringan tantangannya. Tapi kalau sudah masuk untuk berbicara masalah zakat, ya kan, masalah-masalah sosial, ini mungkin kita akan mendapati tantangan demi tantangan. Nah, dalam kehidupan yang sangat sulit tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Nabi dalam sebuah perjalanan di malam hari yang diabadikan dengan namanya Isra dan Mi'raj. Jadi di sini perlu kita pahami bersama, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesulit apapun pasti akan datang kemudahan. Setidak enak apapun insya Allah akan datang kebahagiaan. Ini yang perlu kita pahami. Jangan kita mengira dunia ini akan selalu seperti ini. Tidak. Al-baqa lillah. Yang kekal itu hanya Allah. Semua akan berganti. Jadi pesan pertama dari Isra Mi'raj ini, agar kita tetap sabar dalam kehidupan ini. Sesulit apapun hidup yang kita rasakan, tentu semua kita yang berhadir di dunia ini, di masjid ini, pasti memiliki masalah-masalah yang berbeda, pasti memiliki kesulitan-kesulitan yang berbeda, memiliki ujian-ujian yang berbeda. Tapi jangan takut, insya Allah di balik ujian tersebut yang dia merupakan adalah proses untuk meningkatkan keimanan kita atau menghapuskan dosa-dosa kita, akan datang kebahagiaan. Makanya dikatakan tadi sabar itu sulit, jarang orang ada yang mampu bertahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari Isra Mi'raj yang sangat menarik bagi saya secara pribadi, Isra Mi'raj ini adalah ujian. Isra Mi'raj ini adalah imtihan lil muslimin, ujian. Umat Islam tidak akan terlepas dari ujian demi ujian. Mereka yang berada bersama Nabi selalu diuji, dan ini adalah konsekuensi. Atas nama umat Nabi pasti akan diuji. Ini mohon kita fahami. Atas nama umat Nabi pasti akan diuji, karena Nabi saja mendapatkan ujian. Dan kita yang mengaku sebagai umat Nabi akan diuji seperti yang dirasakan oleh Nabi. Dan Isra Mi'raj tersebut, ini yang menarik dalam pandangan kami, adalah ujian bagi kaum muslimin. Jadi bukan sekedar mendengar cerita bahwasanya Rasul telah pergi ke Palestina, kemudian naik ke langit, kemudian turun, dan semua mereka menerima begitu saja. Tidak. Ini satu hal yang sangat berat, ujian yang sangat-sangat berat. Mempercayai satu hal yang tidak masuk akal sama sekali. Akal ini diberikan oleh Allah adalah nikmat yang terbesar. Kita menjalankan syariat ini karena kita punya akal. Tapi tidak semua dalam agama ini mungkin bisa kita akalkan. Dulu mereka umat Islam diuji dengan Isra dan Mi'raj ini untuk mempercayai sebuah perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa
katakanlah tidak ke langit, kemudian balik lagi ke Mekah dalam satu malam, mustahil. Sekarang kalau saya bertanya kepada bapak-bapak, saya katakanlah datang dari Nagan atau dari Melawuh tadi malam ke Banda Aceh dalam waktu 5 menit, siapa yang percaya di sini? 30 menit, siapa yang percaya? 1 jam, siapa yang percaya? Tidak ada yang berani mengatakan saya percaya. Nah, mereka dulu diuji bahwasanya Rasul telah Isra menuju Mekah, dari Mekah menuju Palestina 1 malam. Tidak masuk akal. Ini perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu sebulan pergi dan sebulan kembali. 2 bulan jika ingin PP dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram. Tapi 1 malam kemudian tiba kembali, ini satu hal yang tidak masuk akal. Ujian keimanan. Apalagi Nabi mempertegaskan, saya bukan cuma ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tapi saya naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi tadi subuh. Siapa yang percaya dengan komentar seperti ini? Makanya dikatakan banyak yang berguguran, banyak yang jatuh, banyak yang tergelincir imannya ketika itu. Ujian yang sangat berat. Dipaksa logika kita, akal kita untuk menerima satu hal yang tidak masuk akal sama sekali. Pertanyaannya, apakah kita siap dengan ujian-ujian seperti itu? Atau mungkin kita akan mengatakan nyan hai dan mengakai. Akal penting. Kami ingat kata guru kami di Mesir, tahkimul aqli matlub. Kita pakai akal kita ini, iya, gunakan akal karena dia sebuah nikmat. Tapi mungkin nanti kita akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak mungkin kita akali. Dan di sini yang berbicara adalah iman. Makanya wahyu di depan baru akal. Insya Allah akal akan sanggup beriringan dengan wahyu. Namun jika tidak sanggup, maka kewajiban kita adalah menyerahkan diri, beriman. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan bagi kaum muslimin ketika itu. Apalagi Rasulullah SAW akan memasuki fase kehidupan baru, yaitu hijrah ke kota Madinah. Jadi para ulama mengatakan Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan mereka sebelum mereka membangun peradaban di kota Madinah. Sebelum membangun peradaban umat Islam di kota Madinah, perlu diseleksi dulu mereka-mereka yang memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kokoh. Itulah yang akan membangun peradaban Islam nanti di kota Madinah. Ujian dari Isra Mi'raj, bahkan bisa dikatakan ini ujian terakhir yang sangat berat yang dihadapi oleh kaum muslimin. Bahkan banyak juga yang mendatangi Abu Bakar, orang dekatnya Nabi, sahabat Nabi. Temanmu berkata tadi malam sudah pergi ke Palestina, naik ke langit, balik lagi. Itu yang dia katakan. Jika itu yang dia katakan, wa inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalika. Kalau itu yang diucapkan oleh temanku, maka aku akan mempercayai jika dia mengatakan lebih dari itu. Artinya di sini adalah keimanan Abu Bakar ini jelas. Tidak ada Abu Bakar mengatakan, lagi yang kepegah, pernah lebih, wah tanya yang lebih bakanya, pebutoy naga pegah. Tidak. Langsung beliau mempercayai, dan disinilah Abu Bakar mendapatkan gelar Siddiq. Jadi benar-benar keimanan Abu Bakar tersebut, di saat kita sering mendengarkan jika ditimbang dengan imannya manusia,
la rajahatil iman Abu Bakar. Maka tetap akan berat imannya Abu Bakar. Aku akan mempercayai jika hal tersebut lebih dari itu. Jadi Isra dan Mi'raj ini ujian keimanan. Bukan sekedar untuk menyaksikan sebuah peristiwa agung seperti tadi yang dibacakan oleh imam kita dalam surat An-Najmi. Telah melihat peristiwa-peristiwa besar, melihat alam malakut, melihat surga, melihat neraka, melihat keajaiban-keajaiban. Bukan. Tapi yang pertama adalah ujian keimanan bagi mereka. Dan ingat, tidak mungkin hidup ini tanpa ujian. Dan tidak akan muslim ini terlepas daripada ujian. Dan semua kita akan diuji sesuai dengan kadar keimanan kita. Mungkin kita tidak dipilih oleh Allah untuk hidup di masa Nabi, kadang hante iman kadang. Nyete na bamasanan murtad mungkin kedanyo, waktu kita dengar Nabi, geja Palestina geriwang lam dalam di malam. Ini kan tidak ada siapa yang menjamin. Seperti tadi saya tanyakan, siapa yang percaya saya pergi ke Banda Aceh dalam 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam. Maidron ke Nabi ke masalahnya. Bukan masalah itu. Tapi ini berbicara masalah keimanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya generasi-generasi yang kuat imannya tadi yang dikatakan berjumlah 200 lebih. Merekalah yang membangun peradaban, dan dari tangan-tangan merekalah tersebarnya 2/3 Islam ke seluruh penjuru dunia. Bahkan sampai sekarang sudah 1,7 atau hampir 2 miliar umat Islam. Itu akibat modal mereka-mereka yang memiliki keimanan yang kuat. Apakah Islam di negeri kita ini akan bisa kita pertahankan? Apakah Islam di negeri kita, bahkan yang menjadi pusat pertama tersebarnya Islam, masuknya Islam akan bisa kita pertahankan? Tidak ada siapa yang bisa menjawab. Namun jika para pewarisnya adalah pemilik iman-iman yang kuat, maka insya Allah akan sanggup mewarisi keislaman tersebut kepada generasi ke depan. Isra Mi'raj, ujian keimanan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pelajaran dalam Isra Mi'raj ini. Jika kita ingin baca, ingin kaji, ayat yang pertama yang dibacakan oleh khatib tadi, oleh imam tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebutkan langsung oleh Allah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ingat, kata para ulama, ar-rabtu bainal masjidil haram wal masjidil aqsa laha ahammiyah. Menghubungkan antara masjidil haram dan masjidil aqsa ini ada satu hal yang harus kita perhatikan. Sering kita sampaikan, ingat umat Islam di seluruh dunia, bahwasannya masih ada PR yang berada di pundak kita saat ini, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa. Kita ingin setiap umat Islam memperingati Isra Mi'raj di bulan Rajab, ingat Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa yang dulu didatangi Nabi, yang dulu Nabi salat di sana, sekarang tidak semudah itu untuk kita datangi. Nyata tamang Masjidil Aqsa payah tacok pisah ba Israel, payah tabayu peng kedai ba Israel. Ini yang harus kita pahami. Silahkan dicoba. Jika ingin berkunjung ke Masjidil Aqsa, kemana bapak-bapak akan mengajukan visa? Nyampi seleksi lau. Ini kira-kira tupat dan hai bidameng. Yang cikok-cikok bacuk mungkin bidameng. Serius. Ini fakta sejarah yang harus kita pahami. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masih ada PR di pundak kita. Pekerjaan rumah yang besar di pundak kita.
Sering kami menyampaikan, walaupun misalnya umat Islam di seluruh dunia menang, katakanlah memimpin dunia ini, jika Masjidil Aqsa belum bebas, masih ada PR yang harus kita tunaikan. Seorang ulama mengatakan, madama fi Filistin Yahudiyun wahidun yuqatil fa inna muhimmatakum lam tantahi. Jika masih ada satu orang misalnya Yahudi Zionis yang memerangi umat Islam di sana, maka tugas kalian belum selesai, wahai umat Islam. Dalam sejarah umat Islam baru 2 kali Masjidil Aqsa ini berada di tangan kita, di masa Umar bin Khattab dan di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Isra Mi'raj ini adalah sebagai pengingat bagi kita, ada tugas rumah tangga yang belum selesai, yaitu pembebasan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan terbebasnya Masjidil Aqsa sehingga kita bisa salat di sana, mengambil mikat di sana. Ini yang harus kita pahami daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kejadian-kejadian agung yang terjadi selama Isra dan Mi'raj tersebut juga banyak pelajaran-pelajaran penting. Rasul tentu sebelum naik ke langit, beliau mengimami para nabi, ya kan? Dalam sejarah seperti itu, mengimami para anbiya, para nabi dan rasul sebelum beliau di Masjidil Aqsa menjadi imam. Para ulama mengatakan, salatun nabi bil anbiya dalilun ala annahum sallamul qiyadata war riyada. Salatnya nabi bersama para anbiya mengimami mereka adalah bukti bahwasannya para anbiya tersebut telah menyerahkan urusan kepemimpinan umat ini kepada Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Jadi yang ingin dikatakan, yang seharusnya mengatur dunia ini, memimpin jagat semesta ini adalah umat Islam, karena sudah mendapatkan mandat dari nabi-nabi sebelum kita. Para nabi-nabi tersebut diimami oleh Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah mandat penyerahan kepemimpinan, estafet kepemimpinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad. Merupakan sebuah kekeliruan jika dunia ini bukan dipimpin oleh umat Islam. Merupakan sebuah kesalahan jika dunia ini tidak dipimpin oleh mereka yang mengerti tentang Islam, yang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ini harus kita pahami dari rangkaian peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, bahwasanya ada mandat di pundak kita untuk memimpin dunia ini, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Banyak pelajaran-pelajaran lain jamaah yang dirahmati Allah. Tentu kesempatan yang singkat ini mungkin tidak cukup untuk kita mengkaji, membahas. Penting juga kita ingat, Isra Mi'raj ini adalah syuja'atun Nabi, bukti keberanian Nabi. Nah, ini penting juga bagi akhlak kita sebagai muslim, akhlak kita sebagai umat Nabi, akhlak berani. Dari Isra Mi'raj seharusnya kita belajar bahwasannya muslim itu harus berani. Berani apa? Berani menyampaikan kebenaran. Tadi malam saya pergi ke Palestina, kemudian naik ke langit, balik lagi. Kebenaran, al-haq. Dan beliau tidak takut untuk menyampaikan hal tersebut, walaupun pasti akan ditentang, walaupun pasti tidak akan didengar. Syuja'atun Nabi, keberanian Rasul untuk menyampaikan al-haq, kebenaran. Banyak mungkin kita berada di pihak yang benar, tahu kebenaran, tapi mungkin hanta teje pegah, bukan karena takut, tapi hana mangat. Hana mangat ngemponyo, hana mangat ngempoji. Takut kita untuk menyuarakan kebenaran yang seharusnya hal tersebut harus kita sampaikan. Ballighu anni
walau ayat. Iya kan? Sampaikan walau satu ayat. Tentu ayat-ayat adalah kebenaran-kebenaran Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi dari Isra Mi'raj kita ingin agar mewarisi sifat syuja'ah, keberanian. Memang ada muslim yang penakut, memang ada muslim yang tidak berani. Itu wajar kata Nabi. Tapi mari dari momen Isra dan Mi'raj ini saya dulu sampaikan hal yang tidak masuk akal, yang saya ditentang, dikatakan gila dan seterusnya. Tapi itu harus saya sampaikan. Karena ini adalah hak, kebenaran. Jadi dari Isra dan Mi'raj kita belajar makna menjadi muslim yang sesungguhnya, yaitu salah satunya muslim yang berani. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk menutup majelis ini, pelajaran yang paling penting harus kita ingat dari Isra Mi'raj terkait dengan salat. Ini mungkin sering dibahas, tapi kita ingin mempertegas satu-satunya syariat yang difardukan di langit. Semua syariat itu difardukan di bumi, bedene pegah. Tapi ini langsung diterima di langit. Syariat salat 5 waktu. Dan ini yang akan menjadi pertanggungan jawaban kita kepada Allah. Tidak akan ditanya kepada kita dari tinjauan fikih, tidak akan ditanya kepada kita tentang tahajud kita, tentang salat-salat sunnah kita yang lain, tapi yang ditanya kepada kita adalah salat 5 waktu kita. Alhamdulillah, majelis ini adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang menghidupkan bukan salat 5 waktu, tapi salat berjamaah. Isra Mi'raj kita mempelajari tentang ahammiyatus salah, pentingnya salat. Semua kewajiban mungkin tidak kita lakukan, mungkin bisa saja secara akal, mungkin juga tidak ditanyakan nanti di hari kiamat. Puasa wajib, mungkin hana ketanjang, hana mampu dah puput. Zakat wajib, mungkin tidak kita tunaikan, tidak mampu kita, tidak akan ditanya. Haji mungkin seperti itu juga, apalagi sudah semakin mahal. Tapi salat tidak ada kata tidak mampu. Selama kita masih hidup, maka salat tersebut tetap menjadi sebuah kewajiban yang wajib kita tunaikan, yang tidak ada tawar-menawar, yang tidak ada istilahnya tidak mampu. Ini penting untuk kita pahami. Walaupun organ kita sudah tidak berfungsi lagi, maka salat menjadi tetap wajib selama kita masih berakal. Ini beda ibadah salat. Makanya kata Allah, kata Nabi, yang pertama kali ditanya Allah kepada kita, yang pertama sekali ditanya Allah kepada kita adalah tentang salat. Kalau sesama kita nanti pada hari kiamat, yang pertama sekali ditanya Allah itu urusan darah. Jadi antara Allah dengan kita urusan salat, antara kita sesama kita urusan darah. Adakah kita terlibat dalam pertumpahan darah, menjadi aktor dalam pertumpahan darah? Nah, ini yang akan ditanyakan, tapi antara kita sesama kita. Ini teks hadis ya, bukan perkataan para ulama. Tapi antara kita dengan Allah yang pertama sekali akan dievaluasi urusan salat. Dan mudah-mudahan Isra Mi'raj yang selalu kita peringati, mudah-mudahan semakin menambah keimanan umat Islam ini untuk menunaikan ibadah salat. Itu seharusnya. Karena memang di saat Isra Mi'raj lah difardukan salat ini. Kemudian Rasul turun ke bumi, kata para ulama subuhnya belum salat. Mantenggu purno ile, ya kan? Zuhur baru mulai salat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya belum. Tenggu purno ile. Kipan cara sembahyang, kipan cara rukun dan segalanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita seperti doa para nabi, umat Nabi yang tetap istiqamah untuk menunaikan salat walaupun sendiri, tidak berjamaah. Yang kadang punya hana jamaah hana sembahyang, oh nyahanyu, ya kan? Yang wajib itu adalah salatnya. Jamaah itu alhamdulillah fardu
fardu kifayah. Tapi kita ingin menggalakkan salat berjamaah karena memang salat berjamaah tersebut sebuah amal ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Dan besarnya itu yaitu Nabi tidak pernah meninggalkan salat secara berjamaah kecuali mungkin 1-2 kali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momen singkat ini, momen singkat di saat kita masih dipertemukan dengan Isra dan Mi'raj kemarin, itu menjadi pengingat bagi kita, menjadi modal bagi kita untuk merenungi tentang pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang tertera di dalam peristiwa agung tersebut, yaitu Isra Mi'raj. Sebagian tadi sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan jika hal tersebut benar, maka itu datang dari Allah, sebagaimana yang kita baca dari penjelasan-penjelasan para ulama, dan jika salah maka itu datang dari kami. Mohon maaf jika ada salah sikap dan kata dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, menjadikan kita sebagai muslim dan muslimah yang selalu berkomitmen untuk menjalankan syariat Allah ini secara kafah, baik dari sisi tauhid, dari sisi fikih, ataupun dari sisi akhlak, sebagaimana yang tadi kita dengar dalam rangkaian pelajaran yang ada dalam Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.